13. Cemburu. Sudah 2 minggu berlalu. Aku tidak menemui Tia. Aku tidak bisa terima dengan kehamilannya saat ini, karena anak yang dikandungnya bukan darah dagingku. Dia dengan tega telah berkhianat. Kamu jahat, Mas. Kamu tega menuduhku mengkhianatimu. Aku menerima panggilan masuk dari Tia 2 hari yang lalu. Kamu yang tega merusak kepercayaanku. Siapa laki-laki yang menghamilimu? Ini anak kamu, Mas. Itu tidak mungkin, Tia. Aku segera mengakhiri perbincangan dengannya, lalu menutup telepon. Aku merasa hidup ini tidak adil kepadaku. Saat diriku benar-benar mencintai Tari, tetapi dengan mudah ayahnya memberikan tuduhan yang menyakitkan, hingga mengubah rasa cintaku menjadi dendam. Aku berusaha menemukan kebahagiaan bersama Tia dan mencintainya dengan tulus. Tetapi pengkhianatan yang dia berikan kepadaku, dia mengandung anak dari laki-laki lain. Saat ini, aku juga merasa ada yang aneh dengan daerah sensitifku. Timbul bintik-bintik merah dan rasanya sangat gatal. Jika rasa gatal itu sudah muncul, aku merasa menderita. Namun, aku tidak tahu harus bercerita kepada siapa dengan apa yang kualami saat ini. Aku tidak mungkin menceritakan hal ini kepada Tari. Dia akan makin bahagia jika melihatku tersiksa. Lagipun, dia tidak peduli lagi kepada aku. Dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Dia tidak pernah lagi memasak untukku dan mempersiapkan semua perlengkapan yang kubutuhkan. Dia lebih sering keluar dan tidak menghiraukan laranganku. Seperti pagi ini, sebelum aku pergi ke kantor, dia sudah rapi dan bersiap-siap untuk pergi. Dia tidak polos seperti dulu lagi. Penampilannya benar-benar berubah. "Kamu mau kemana?" tanya aku kepadanya. "Bukan urusanmu," sahutnya dengan ketus. "Jangan-jangan kamu mau bertemu dengan Surya, selingkuhanmu. Jangan samakan aku denganmu, dengan tega selingkuh di belakang istri. Kamu semakin berani ya menentangku. Kamu yang mengajariku seperti ini. Kamu harus merasakan apa yang kurasakan. Jangan harap aku akan tetap menjadi wanita lugu yang penurut seperti yang kamu inginkan. Tari yang sekarang bukanlah Tari yang dulu. Sudah cukup penderitaan yang kamu berikan. Aku sudah capek." Tari dengan yakin melangkah keluar meninggalkanku. Niat untuk balas dendam kepadanya berubah menjadi perlawanan. Dia tidak mudah lagi ditaklukkan, karena sikap yang dia miliki saat ini membuatku mulai memiliki perasaan seperti dulu. Kenapa aku merasa ingin mengharapkan dan memilikinya seperti dulu lagi? Penampilannya telah mengubah pandanganku tentang penilaian yang aku tujukan selama ini terhadap dirinya. Ternyata dia bisa berubah menjadi wanita yang sangat mengagumkan dan menggetarkan jiwa. Kenapa aku harus memikirkannya lagi? Bukankah tujuanku menikahinya untuk membuatnya menderita? Perasaan apa ini? Bagaimana mungkin diriku kembali mencintai Tari seperti dulu lagi sebelum wanita-wanita lain memasuki hidupku? Kenapa hatiku kembali ingin memanjakan dan menyayangi dirinya? Dia tidak akan mungkin memaafkan dan bersedia menerimaku kembali, karena kenyataannya sekarang dia ingin lepas dari ikatan pernikahan kami. Akan tetapi, aku sungguh tidak rela jika harus berpisah dengannya. Aku tidak ada niat sedikit pun saat ini untuk melepaskan dirinya. Tujuan untuk mempertahankan keberadaannya sekarang bukan semata-mata karena ingin balas dendam, tetapi perasaan yang mulai kembali tumbuh untuknya. Sungguh, aku tidak akan bersedia melepaskan Tari dari genggamanku. Dia akan menjadi istriku selamanya. Sekarang aku baru menyadari kalau dia mampu mengubah pemikiranku tentangnya. Seminggu kemudian, aku sengaja mengikuti Tari dan melihat keberadaannya dari jauh. Seperti yang aku pikirkan, dia kembali bertemu dengan Surya. Hatiku sakit melihat kedekatan mereka. Tari tertawa lepas saat berbicara dengan laki-laki itu.
Walaupun aku tidak mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi aku tetap tidak terima jika mereka makin dekat. Tanpa berpikir panjang, aku segera melangkah dan berjalan ke arah mereka. Aku sengaja melakukan tepukan tangan di depan mereka. Tari tampak terkejut melihat keberadaanku. Hebat ya, seorang istri bertemu dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan suaminya. Aku mengucapkan kalimat itu sambil melihat ke arah Tari. Kamu jauh lebih dari apa yang kulakukan. Tanpa izin istri, kamu tega menikah dengan wanita lain yang juga merupakan sahabatku sendiri. Tari sungguh berani memberikan pembelaan diri di depanku. Kamu tidak jauh dari wanita yang tidak ada harga dirinya. Kamu menemui laki-laki lain dengan sengaja dan bertatapan mesra. Maksud kamu apa, Mas? Kamu pikir aku gak lihat bagaimana pandangan laki-laki ini menatapmu? Aku menunjuk ke arah Surya. Slow bro, jangan kasar dong sama cewek. Kau gak ingat kalau dia masih berstatus sebagai istrimu? Surya berdiri dan mengingatkanku tentang status Tari. Sudah jelas-jelas kau tahu kalau Tari istriku. Kenapa kau menemuinya di belakangku? Aku tetap tidak terima dengan pertemuan mereka. Cih, kemana aja selama ini? Kenapa baru nyadar kalau Mentari bertemu denganku? Surya membuatku makin kesal. Maksud kau apa? Kau baru tahu kalau aku dan Mentari bertemu. Aku pernah memergoki kalian sebelumnya, tapi aku diam. Kenapa sekarang kau gak tetap diam? Karena dia istriku. Hah. Ternyata kau masih suaminya ya? Aku pikir suami Mentari udah gak ada. Aku sangat kesal kepada Surya karena dia telah memancing amarahku. Aku mengepalkan tangan lalu mengarahkan ke pipinya. Namun, dia berhasil mengelak dari kepalan tangan yang telah aku persiapkan. Aku dengan segera membawa Tari pergi dari hadapan Surya karena aku tidak ikhlas jika melihat Tari masih bersamanya. Tidak tahu apa yang ada dalam pikiranku, tetapi akhir-akhir ini aku sangat takut dan tidak rela jika harus kehilangan Tari. Maksud kamu apa sih? Kenapa kamu membawaku dan meninggalkan Mas Surya sendirian? Tari melontarkan pertanyaan itu setelah kami berada di mobil. Kamu itu istriku dan aku lebih berhak atas dirimu. Aku udah gak sudi hidup bersamamu. Kamu itu laki-laki tidak punya hati. Sudah cukup penderitaan yang kamu berikan padaku. Aku tidak sudi lagi menjadi istrimu. Dia makin berani menentangku. Sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah lepas dariku. Selamanya kamu akan menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, karena aku akan tetap berpisah darimu. Kenapa? Karena ada Surya? Kalau iya, kenapa? Dia jauh lebih baik dan mengerti perasaanku. Aku terkejut mendengar pengakuan yang Tari ucapkan di depanku. Dia berani mengagumi laki-laki lain di depanku. Padahal sangat jelas kalau aku masih berstatus sebagai suaminya. Aku tidak terima dengan semua itu. Aku harus segera menemui Surya dan membuat perhitungan dengannya. Dia telah berhasil mempengaruhi Tari untuk menjadi istri yang tidak penurut terhadap suami. Hebat kamu, Tari. Ternyata kamu tidak lebih dari Tia. Jangan pernah samakan aku dengan wanita kotor itu. Aku sontak kaget mendengar apa yang Tari ucapkan tentang Tia. Wanita kotor? Apa maksud kamu? Kenapa kamu harus bertanya padaku? Tanya sendiri pada wanita impianmu. Saat ini, aku sangat membencinya. Oh, ternyata kalian sedang tidak akur ya. Pantas saja kamu sudah sebulan tidur di rumah. Kenapa? Kamu udah tahu kebusukan istri tersayangmu. Kebusukan apa maksud kamu, Tari? Suatu hari nanti, kamu pasti akan tahu. Sungguh, aku tidak mengerti dengan maksud ucapan Tari tentang kebusukan Tia. Ada apa sebenarnya? Sepertinya Tari
sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Apa mungkin Tari tahu kalau Tia telah berkhianat hingga hamil dengan keadaanku yang tidak mungkin bisa memiliki keturunan? Pantas saja selama sebulan ini Tia tidak memintaku untuk pulang ke rumahnya. Apa dia merasa senang jika aku tidak berada di sisinya? Kenapa dia tega melakukan semua ini kepadaku? Padahal dia tahu dengan ketulusan cintaku. Apa sebenarnya yang dia lakukan di belakangku? Aku akan mencari tahu sosok yang telah membuatnya hamil saat ini. Apakah Damar akan mendapatkan informasi tentang Tia?